Bapak yang pakai topi, sampai wartawan apa Pak? Jangan terlalu deket dong, jangan terlalu deket nyambilnya. Dalam proses pengkonsletan burung-burung kami ini, saya tidak pernah menerapkan tentang jemur matahari. Karena apa? Biasanya jantan itu lebih cepat atau lebih dominan untuk birahi. Masalah treatment atau step-step bagaimana caranya mengkonsepkan burung, saya ingin dari Om dulu sebelum nanti saya. Gimana sih Om pengalamannya selama ini dalam proses untuk mencetak burung dari 0 sampai benar-benar top perform, yaitu konslet? Silakan Om. Awalnya nyari materi yang udah suaranya benar-benar enak ya Bang. Yang kedua proses karantina jantan semua. Yang ketiga kita proses single, pisah sendiri satu-satu. Kita udah proses kayak begitu, baru kita proses terakhir nyari-nyari betina pasangan yang lebih enak. Kita buat selanjutnya kita Penggacoran ya. Penggacoran lewat isolasi burung disepiin sendiri, nyari tempat yang benar-benar sepi. Setelah pulang dari Valentine, nggak tahu kenapa burung itu benar-benar jadi full gacor banget gitu, full benar-benar gacor. Nah, adapun kalau dari materinya, dia nih kalau di rumah ini cuman hanya awalnya nyari materi yang udah suaranya benar-benar enak ya Bang. Yang kedua proses karantina jantan semua. Yang ketiga, nah dalam proses perkawinan nanti itu juga kita harus menyesuaikan kandang-kandang koloninya nih, dari mulai tangkringannya, terusnya gelodoknya harus dibuka atau ditutup. Kemudian setelah itu tangkringannya besar kecil menyesuaikan pada kenyamanan lovebird jantan itu. Nah kalau misalnya dia udah menyesuaikan di kandang koloni ya, baru kita cari betinanya yang benar-benar cocok pada jantan yang sudah kelihatan nih materinya, karakternya untuk kita konsletkan. Nah untuk pencarian betina ini kita harus hati-hati, karena nggak semua jantan paham atau cocok sama betina langsung dengan spontan, tidak. Tapi harus benar-benar kita tahu di mana betina ini harus benar-benar nyaman sama jantannya. Jangan sampai nanti malah menghantam si jantan tersebut gitu, atau berantem di koloni. Nah bagaimana caranya? Caranya yaitu boleh langsung dimasukkan dan boleh juga kita jejerkan penyesuaian. Itu bebas, masing-masing treatment silakan, boleh seperti itu. Kalau misalnya sudah nyaman, sudah benar-benar kelihatan, baru proses isolasi yang tadi Om Baron bilang, penggacoran, penyesuaian, dimana di tempat sepi itu dia benar-benar sudah benar-benar ada di titik top performnya, yaitu konslet. Tapi setelah udah dapat pasangan itu, kita biasanya taruh di ruangan khusus yang dimana tidak ada burung lain di situ, jadi nyaman dia dan tidak terganggu pada manusia. Nah tahap selanjutnya proses untuk mencari betina. Tentunya memang saya ini bukan berarti saya pribadi yang membuat dari A sampai Z ini menjadi konslet, tapi saya juga kan ada teman-teman. Nah dalam proses mencari betina, nah ada Om Deden, dikhususkan sama beliau. Beliau ini fokusnya untuk mencari betina-betina yang benar-benar bagus, benar-benar buat si jantan nyaman. Ya, dengan apa alasannya sehingga jantan ini menjadi nyaman? Salah satunya dia mau dikawin. Kemudian dia tidak galak.
pada si jantan. Karena kan kalau si jantan digalakin, jantan tuh sulit untuk mengawinkan si betina tersebut gitu. Kemudian intinya kenyamanan. Kalau misalnya jantannya sudah nyaman sama betinanya, barulah kita bisa pada treatment tahap-tahap selanjutnya. Artinya dia sudah benar-benar nyaman gitu. Dia sudah benar-benar bisa lah dikawinkan. Ibarat kalau manusia bilang tuh lenje si betinanya gitu. Kalau misalnya sudah benar-benar nyaman, maka kita berhasil dalam mencari betina. Nah, kemudian setelah betina sudah nyaman, jantan pun sudah nyaman, saling meloloh dengan indikasi saling meloloh, saling kasih sayang lah kalau bahasa manusianya, saling kasih sayang, saling nyaman, saling kejar-kejaran yang bukan berantem. Nah, itu artinya kita sudah berhasil mencari betina yang baik. Nah, tahap selanjutnya dalam proses pengkonsletan burung-burung kami ini, saya tidak pernah menerapkan tentang jemur matahari. Karena apa? Biasanya jantan itu lebih cepat atau lebih dominan untuk birahi ketika kena panas gitu. Fokusnya itu berat ya. Tadi dulu ya. Santai terus Berhenti gak nih? Enggak usah. Lanjut aja terus. Nah, tahapan selanjutnya setelah betinanya nyaman itu kita nggak pakai jemur ya. Intinya kita nggak pakai proses penjemuran. Karena apa? Karena biasanya jantan ketika dijemur itu dia naik birahinya cepet. Justru kita pinginnya si jantan ini nggak ada poin-poin faktornya, nggak ada. Kita pinginnya tuh dia benar-benar hilang faktornya. Dengan cara apa? Ya salah satunya saya tidak menggunakan jemur. Bahkan di tempat pengondisian kita dalam mencetak burung konslet ini, saya ini membuat ventilasi yang benar-benar langsung alam itu atau angin itu langsung benar-benar masuk ke kandang-kandang koloni tersebut gitu. Jadi benar-benar alami, benar-benar natural, dimana udara dingin di Bandung itu benar-benar meresap kepada si jantan tersebut. Sehingga kalau misal memang dia sudah penyesuaian dingin, maka dia akan dominan ingin kawin gitu. Barulah kalau misalnya sudah seperti itu, kita tunggu prosesnya. Insya Allah pasti ada perubahan untuk menjadi konslet. Nah, kemudian gini, bagaimana sih tahap-tahap untuk mencari jantan? Nah, bagaimana tahap-tahap mencari jantan yang bagus? Nah, saya coba ingin Om Baron sendiri nih, ya dari ilmunya Om Baron yang tahu untuk bagaimana sih cara mencari jantan yang bagus seperti apa, Om? Coba sharing kita. Awalnya gini ya Om. Awalnya pertama kita nyari yang benar-benar suaranya enak, kualitas. Yang kedua kita nyari yang jantan yang durasi biar lebih enak. Terus selanjutnya kita Selanjutnya kita ntar dipotong. Lanjut terus. bahan Pencarian jantan. pencarian Ngenalinnya ciri-ciri bagaimana sih jantan itu? ciri-ciri jantan yang enak biasanya kedengaran dari suaranya Om. Suaranya udah benar-benar beda dari yang lain. Misalkan dari nggak ada gimana ya, biasanya nadanya udah nada rendah semuanya Om. Yang kita cari nada rendah. Terus yang beda dari yang lain, pakai kedok udah kalau mau melakukan gini-ginian gitu. Jali pakai topeng Jali. Jali mau cakap Om. Kalau tiga nama kapoe. Mau kebayang. Awai. Awai.
Makin dibully bae dia. Makin dibully baik. Makin dibully bae kalau dia. Kalau ini main istilahnya pada lama semua gitu. Oke, yuk.